Pernahkah kamu membayangkan beribadah di tempat yang ekstrim dengan suhu yang minus hampir 50 derajat, di mana matahari tidak pernah tenggelam selama berbulan-bulan di musim panas atau tidak pernah terbit di musim dingin? Ini adalah kisah Muslim di Kutub Utara, di mana iman mereka diuji oleh kondisi alam yang tak biasa, tetapi juga menunjukkan betapa lenturnya ajaran Islam dalam menghadapi tantangan. Apakah Anda pernah mendengar bagaimana Islam di Kutub Utara? Mari kita tengok bersama, apakah Islam di sana sama seperti kita yang ada di sini? Tapi, apakah ada Islam di Kutub Utara? Ya, ada. Ada beberapa kota yang ditempati umat Muslim dan lokasinya dekat dengan Kutub Utara, yang jaraknya hanya hitungan ratusan kilometer dari lingkar Arktik, suatu garis imajiner penanda kawasan Kutub Utara. Beberapa negara yang masuk ke dalam lingkar Arktik adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Rusia, Alaska, sebagian Kanada, Denmark, dan Islandia. Di antara kota itu adalah kota Norilsk di Rusia dan kota Inuvik di Kanada. Norilsk berjarak 402 km dari lingkar Arktik, sedangkan Inuvik lebih dekat, jaraknya 200 km. Jarak yang terbilang cukup dekat dari Kutub Utara yang ditandai dengan suhu di dua kotanya mencapai minus puluhan derajat Celcius. Sejarah Islam di wilayah dekat Kutub Utara dimulai dari migrasi para pekerja dan pengungsi. Pada akhir abad ke-19, Muslim pertama kali datang ke Skandinavia sebagai pedagang dan pekerja. Namun di Kanada, khususnya di wilayah Yukon dan Northwest Territories, jejak Islam baru muncul sekitar pertengahan abad ke-20. Salah satu komunitas tertua di sana adalah imigran dari Libanon dan Bosnia yang datang pada tahun 1950-an. Namun, pertumbuhan signifikan komunitas Muslim di Kutub Utara terjadi baru-baru ini, didorong oleh imigrasi modern dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik atau lari dari konflik di tanah air mereka. Ada yang mengatakan Muslim Arab pertama yang tinggal di Inuvik adalah Talal Al-Khatib, pria keturunan Suriah yang tiba di sana pada 1982. Namun, ternyata salah satu sumber sejarah menegaskan di wilayah yang memiliki suhu mencapai minus 40 derajat ini dan jauh dari pusat penyebaran Islam di Timur Tengah, terdapat suku asli Arktik yang telah mengenal Islam sejak lama. Inuit atau yang dikenal dengan Eskimo yang telah memeluk Islam sebelum para imigran Muslim datang ke wilayah ini. Matali Okalikshid, seorang wanita suku Inuit yang tinggal di wilayah Pangnirtung, Nunavut, Arktik, menunjukkan eksistensi Islam di Kutub Utara. Matali adalah seorang peneliti dari Carleton University, Ottawa, menjadi istimewa karena Matali adalah satu-satunya Muslim asli Inuit yang ingin mempelajari asal-usul Muslim Inuit termasuk akar rumpun India Utara, Inuit dan Aborigin Australia. Hingga saat ini, memang tidak diketahui persis bagaimana Islam bisa masuk dan dianut oleh beberapa suku asli pribumi Amerika Utara. Tetapi, beberapa catatan mengatakan umat Islam pribumi eksis dan semakin berkembang seperti yang terdapat pada masjid di Ottawa, Gatineau. Sayangnya, belum ada organisasi resmi Islam di Arktik seperti di beberapa wilayah lain di Amerika Utara. Penduduk asli Muslim Arktik masih tersebar dan tidak terorganisir yang terdiri dari suku Inuit dan Cree Indian Arktik. Di 3 wilayah Arktik, Northwest Territories, Yukon, dan Nunavut tidak lebih 1.000 jiwa penduduk Muslim asli Inuit dan Cree. September 2011 lalu, sebuah masjid pertama di atas lingkaran Arktik baru saja selesai dibangun. Luas masjid yang diberi nama The Midnight Sun, matahari tengah malam, ini seluas 473 meter persegi. Kehadiran masjid itu sekarang menjadi salah satu landmark paling ikonik bagi umat Muslim di wilayah Inuvik. Inuvik sebuah kota kecil di wilayah barat laut Kanada. Masjid ini dibangun pada tahun 2010. Menariknya, masjid ini awalnya dibangun di Manitoba dan kemudian diangkut sejauh 4.000 km menuju Inuvik melalui jalan darat dan sungai, melintasi medan yang keras dan liar. Kini, masjid tersebut menjadi pusat kehidupan spiritual Muslim. Masjid ini dibuat di kota Winnipeg, Kanada, yang dibiayai oleh sebuah yayasan bernama Zubaidah Talab Foundation. Yayasan ini mengeluarkan 300.000 US dollar, kini sekitar 4,3 miliar, untuk membangun masjid tersebut. Kemudian dikirim ke Inuvik. Masjid ini melakukan perjalanan yang cukup jauh dan tiba di Inuvik pada 22 September 2010. Lantas, mengapa masjid ini tak langsung dibangun di Inuvik? Letak kota Inuvik yang terpencil membuat pengiriman material bangunan menjadi sulit, ditambah lagi dengan harga bahan bangunan yang mahal. Oleh karenanya,
merakitnya di wilayah lain dan mengirimnya ke Inuvik menjadi alternatif yang murah untuk bisa mengadakan masjid di kota tersebut. Masjid Inuvik kemudian menjadi salah satu bangunan yang bergerak paling jauh di Kanada. Saat pengirimannya, masjid ini diangkut menggunakan angkutan truk semi-trailer melewati beberapa jalan yang kecil untuk menghindari kemacetan, melewati jembatan sempit dan harus dipindahkan ke atas kapal untuk kemudian tiba di dermaga kota Inuvik. Perjalanannya yang panjang dan usaha yang berat untuk mendapatkan masjid ini membuat umat muslim yang sebelumnya hanya beribadah di dalam trailer tua berukuran 3x7 meter begitu bahagia ketika masjid ini tiba. Tepat pada 10 November 2011, Muslim Inuvik melakukan sholat pertama di masjid ini. Ini adalah saat yang ditunggu bagi muslim yang berada di Inuvik. Hari ini diisi dengan banyak emosi, kenang seorang muslim, Nulifer Rahman. Ketika salah seorang jamaah melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut, tapi jadwal sholat di wilayah Arktik menjadikan kondisi pencahayaan yang berbeda. Selama 24 jam, sinar matahari musim panas kutub utara hanya muncul sebentar di siang hari di musim dingin Arktik. Di Norwegia, Tromsø menjadi kota paling utara di dunia yang memiliki komunitas muslim yang signifikan. Di sini sebuah masjid kecil dibangun pada 2011 dan menjadi tempat ibadah bagi sekitar 150 muslim. Tapi ada juga yang mengatakan 700 sampai 800 muslim dari berbagai negara seperti Somalia, Suriah, dan Pakistan. Kota ini berada di bagian utara Norwegia yang dapat ditempuh sekitar 1 jam naik pesawat dari Oslo, ibu kota negara Norwegia. Kota Tromsø dihuni sekitar 70.000 penduduk. Banyak pendatang dari Afrika dan kawasan Asia, yang kebanyakan dari mereka adalah umat muslim. Mereka pindah ke Tromsø untuk menyelamatkan hidupnya dan sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Para pendatang dan penduduk aslinya pun hidup dalam penuh kedamaian. Bahkan penduduk asli tidak melarang para pendatang untuk mendirikan masjid. Total sekitar ada 2 masjid besar di Tromsø, Masjid An-Nur dan Masjid Ar-Rahmah. Salah satu tantangan terbesar bagi muslim di kutub utara adalah menjalankan ibadah dalam kondisi waktu yang tidak biasa. Bayangkan, di musim panas, matahari tidak pernah tenggelam selama berbulan-bulan, sehingga waktu siang bisa berlangsung 24 jam. Sebaliknya, di musim dingin, malam abadi mendominasi dan matahari mungkin tak terlihat selama 2 hingga 3 bulan. Pada bulan Ramadan, kondisi ini menciptakan tantangan yang luar biasa bagi mereka yang harus menjalankan puasa. Bagaimana mungkin berpuasa ketika siang hari tidak berakhir? Disinilah fleksibilitas ajaran Islam muncul. Dewan Fikih Internasional pada tahun 2011 mengeluarkan fatwa yang menyarankan muslim di wilayah dengan waktu siang dan malam yang ekstrim untuk mengikuti jadwal waktu beribadah dari kota muslim terdekat yang memiliki siklus waktu normal. Beberapa komunitas memilih menggunakan waktu Mekah sebagai acuan. Dalam beberapa kasus, Muslim Tromsø bahkan berpuasa sesuai waktu di kota Oslo yang terletak lebih jauh ke selatan dan memiliki siklus hari yang lebih standar. Fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang memahami dan beradaptasi dengan tantangan kehidupan modern, terutama bagi mereka yang hidup di lingkungan yang unik. Komunitas muslim di kutub utara meskipun kecil memiliki semangat yang besar. Mereka tidak hanya beribadah tetapi juga terlibat aktif dalam masyarakat setempat. Di Inuvik, komunitas muslim bekerja sama dengan gereja lokal untuk menjalankan program makanan bagi masyarakat miskin selama musim dingin yang keras. Ini adalah contoh bagaimana kerukunan antar umat beragama terbentuk di wilayah ini. Di Tromsø, muslim setempat berpartisipasi dalam dialog antar agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Ini menunjukkan bahwa meskipun jauh dari tanah asal mereka, nilai-nilai perdamaian dan toleransi tetap menjadi inti ajaran Islam. Salah satu tokoh muslim yang berperan penting di wilayah kutub utara adalah Imam Syed Sohrawardi, seorang ulama asal Pakistan yang memimpin upaya pembangunan Masjid Inuvik. Perjuangannya bukan hanya soal mendirikan tempat ibadah, tetapi juga mengordinasikan komunitas muslim yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil ini. Tokoh-tokoh seperti Imam Sohrawardi adalah contoh bagaimana ketekunan dan kepemimpinan mampu membawa perubahan nyata di wilayah yang tampak mustahil. Islam di kutub utara membuktikan bahwa iman tidak dibatasi oleh geografi,
Dimanapun umat muslim berada, baik di panasnya gurun atau di dinginnya salju abadi, mereka terus menjalankan ibadah mereka, menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi, dan tetap setia pada ajaran agamanya. Iman adalah perjalanan yang harus dilalui, bukan berdasarkan di mana kita berada, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam menjalankannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.